Malam itu, hujan turun deras di sudut kota Bandung. Jalanan lengang, lampu-lampu toko sudah lama padam. Hanya suara rintik hujan yang memantul di aspal dan sesekali kilat yang menyambar langit gelap. Raka berdiri sendirian di depan sebuah halte tua dekat kawasan Jalan Asia Afrika. Ia baru saja pulang dari lembur. Ponselnya mati, baterainya habis. Tak ada ojek online, tak ada angkot. Jam di menara tua menunjuk hampir pukul 3 dini hari. Tiba-tiba, dari ujung jalan yang berkabut, muncul sebuah taksi berwarna hitam. Mobil itu melaju pelan tanpa suara mesin. Lampunya redup, seperti lilin yang hampir padam. Aneh, pikir Raka. Di zaman sekarang, taksi hitam model lama sudah jarang sekali terlihat. Mobil itu berhenti tepat di depannya. Kaca jendela perlahan turun. Sopirnya seorang pria tua dengan wajah pucat dan mata cekung. Senyumnya tipis, terlalu tipis untuk disebut ramah. Mau kemana nak? Suaranya berat dan serak. Raka ragu sejenak, tapi hujan makin deras. Tanpa banyak pilihan, ia masuk ke kursi belakang. Di dalam mobil terasa dingin. Bukan dingin AC, dingin yang menusuk tulang. Apartemen Citra Raya, Pak, kata Raka pelan. Sopir itu mengangguk tanpa menoleh. Mobil melaju perlahan. Sepanjang perjalanan, Raka merasa ada yang aneh. Jalan yang dilewati terasa asing. Bukannya melewati alun-alun kota, taksi itu justru masuk ke jalan kecil yang gelap dan berkabut. Pak, ini bukan jalan biasanya, ucap Raka gugup. Tak ada jawaban. Raka melihat ke kaca spion. Jantungnya berhenti sejenak. Di kaca itu, tidak ada wajah sopir. Yang terlihat hanya kursi kosong. Mobil tetap melaju. Raka menoleh ke depan. Sopir itu masih ada. Kedua tangannya memegang setir. Namun di kaca spion, kosong. Napas Raka memburu. Ia mencoba membuka pintu. Tidak bisa. Terkunci. Hujan di luar berubah menjadi kabut tebal. Jalanan berubah menjadi tanah berlumpur. Pepohonan tinggi menjulang di kiri kanan. Seperti hutan tua, tiba-tiba mobil berhenti mendadak. Sudah sampai, suara sopir terdengar. Tapi kali ini terdengar seperti dua suara bertumpuk. Raka melihat keluar jendela. Yang ada hanya kuburan tua, nisan-nisan miring, tanah basah, dan pohon Kamboja yang bergoyang pelan. Ini bukan apartemen saya, teriak Raka. Sopir itu perlahan menoleh. Wajahnya berubah, matanya hitam, legam, kulitnya mengelupas seperti terbakar. Senyumnya melebar sampai hampir menyentuh telinga. Kamu dulu pernah naik taksi malam-malam, lalu kabur tanpa bayar, bisiknya. Ingatan Raka mendadak kembali. Beberapa tahun lalu, saat masih kuliah, ia memang pernah naik taksi tua di tengah malam. Saat sampai tujuan, ia pura-pura lari tanpa membayar karena uangnya kurang. Dan malam itu, ia mendengar kabar sopir taksi tersebut mengalami kecelakaan setelah mengejarnya. Mobil tiba-tiba berguncang hebat. Dari kaca belakang, Raka melihat bayangan-bayangan hitam mendekat. Sosok-sosok penumpang dengan wajah hancur, duduk di kiri dan kanan tanpa suara. Semua penumpang di sini belum bayar, kata sopir itu pelan. Tangan-tangan dingin mencengkeram kaki Raka. Ia menjerit sekuat tenaga. Kilatan cahaya menyambar. Tiba-tiba semuanya gelap. Keesokan paginya, warga menemukan Raka pingsan di pinggir jalan dekat kuburan tua kawasan TPU Cikutra. Tubuhnya dingin seperti es. Di tangannya, tergenggam secari kertas lusuh, struk taksi dengan tanggal 5 tahun lalu. Dan di bagian bawah, tertulis dengan tinta merah. Lunas dibayar dengan nyawa sejak saat itu. Warga sekitar sering melihat taksi hitam tua melintas setiap pukul 3 dini hari di sekitar Bandung. Lampunya redup, tanpa suara mesin, dan selalu berhenti di depan orang yang sendirian.